Kebijakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum nasional. Oleh Bayu Hendratmo, SPD. Tim KKG Kombel Pangeran Suryansyah Kecamatan Tambang Ulang. Pembelajaran coding dan KA di sekolah dilatar belakangi oleh asa cita program Pak Prabowo Gibran yang keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong prestasi di bidang sains, teknologi, dan olahraga, memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perkembangan global dan sosial budaya, mengintegrasikan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Tujuan pembelajaran coding dan KA menurut Profesor Dr. Abdul Mukti, M.Ed. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembelajaran coding KA dirancang untuk memberikan dampak positif kepada peserta didik, seperti kemampuan berpikir logis dan analitis. Kedua bidang tersebut diharapkan tidak hanya menumbuhkan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan dan kesiapan dalam pemanfaatan teknologi, tetapi juga mengembangkan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab etis. Tujuan pembelajaran coding KA. 1. Terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi guna. Menyelesaikan persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, kolaboratif, dan kreatif. 2. Adaptif terhadap perubahan teknologi dan perkembangan industri digital. 3. Cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literat, produktif, beretika, aman, berbudaya, dan bertanggung jawab. 4. Terampil mengelola dan memanfaatkan data. 5. Terampil berkarya dengan menghasilkan rancangan atau program melalui proses coding dan pemanfaatan KA. 6. Mandiri dan percaya diri dalam berkreasi, memecahkan masalah serta berpartisipasi dalam kehidupan digital. Tantangan. Apakah siswa akan ketergantungan dengan kecerdasan artifisial? Dan peran guru akan tergantikan oleh kecerdasan buatan KA. Apakah siswa lebih butuh KA daripada peran guru menurut Anda? Dasar hukumnya jelas ya Bapak Ibu, KKA ditetapkan melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Dalam pasal 32A disebutkan bahwa mata pelajaran pilihan KA akan mulai diselenggarakan mulai tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap. Artinya, ini adalah bagian resmi dari struktur kurikulum nasional. Sekolah punya keleluasaan untuk mengimplementasikan sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Lalu timbul pertanyaan, mengapa sih coding dan AI perlu diajarkan kepada siswa? Jawabannya, karena dunia sudah berubah. Teknologi hadir dalam semua aspek kehidupan. Coding itu ibarat bahasa baru yang harus dikuasai seperti bahasa Inggris. Dan AI atau kecerdasan buatan bukan lagi sesuatu yang jauh, tapi sudah ada di HP kita. Contohnya ada di Google, YouTube, dan bahkan Instagram. Kita perlu membekali anak-anak dengan pemahaman bukan hanya untuk menjadi pengguna, tapi juga pencipta teknologi. Program KKA ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan dimensi profil lulusan. Coba kita lihat. Dengan belajar coding dan AI, siswa akan mengembangkan penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, bahkan kemandirian. Jadi ini bukan hanya tentang mengotak-atik komputer, tapi bagian dari pembentukan karakter dan kompetensi abad 21. Dalam kurikulum baru ini, pendekatannya berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning. Artinya, kita tidak hanya mengejar capaian akademik, tapi juga olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, pembelajaran KKA memungkinkan siswa mengeksplorasi secara aktif, menyelesaikan masalah nyata, bahkan menciptakan sesuatu yang bermakna. Mereka belajar dengan cara yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Untuk pelaksanaannya tersendiri, bisa melalui mata pelajaran pilihan di kelas, bisa lewat kokurikuler lintas disiplin, atau dijalankan sebagai ekstrakurikuler terstruktur. Jadi, satuan pendidikan bisa mulai dari yang paling sederhana dulu. Yang penting, semangatnya adalah memberikan akses pembelajaran digital yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya, apa sih yang akan dipelajari dalam KKA? Untuk coding, siswa akan belajar logika, algoritma, pemrograman visual seperti Scratch atau PictoBlocks. Untuk artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, siswa diperkenalkan pada konsep dasar seperti pengenalan pola, klasifikasi data, chatbot, dan juga pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. Yuk Bapak Ibu Guru, kita kenalan apa sih itu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial, atau yang lebih dikenal sebagai AI, Artificial Intelligence, adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan berpikir dan bertindak layaknya manusia. Secara sederhana, AI bukanlah makhluk hidup, melainkan program komputer yang dirancang untuk belajar dari data, menyelesaikan tugas kompleks, dan mengenali objek seperti pikiran manusia. Daripada bingung, yuk Bapak Ibu tambang ulang, kita sebentar praktek menggunakan dua perangkat. Kecerdasan artifisial produk Google agar kita bisa update pengetahuan mungkin dapat bermanfaat sedikit untuk membantu kita dalam pembelajaran yang pertama. Google Gemini AI. Yuk praktek 5 manfaat Google Gemini bagi Bapak Ibu Guru di Kecamatan Tambang Ulang. 1. Sebagai kalkulator otomatis. 2. Sebagai penjawab soal otomatis. 3. Sebagai pembuat materi pembelajaran. 4. Sebagai pembuat soal kuis. 5. Sebagai translator bahasa. Aplikasi yang kedua yang perlu dikuasai guru dan berbahaya jika disalahgunakan siswa adalah aplikasi Google Lens. Yuk kita bahas Bapak Ibu Guru hebat. Coding di sekolah dasar, SD, adalah pembelajaran yang memperkenalkan konsep pemrograman sejak usia dini. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan digital, meningkatkan kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Coding di sekolah dasar dibagi dua. Unplugged tanpa media. Komputer dan plugged dengan media komputer. Contoh pelajaran pemrograman coding unplugged. Tanpa media komputer. Bapak Ibu Guru tambang ulang, ternyata cuma pembelajaran logika menyelesaikan masalah. Menyenangkan bukan Bapak Ibu? Tidak sesulit yang dibayangkan. Kura-kura tambah kura-kura sama dengan 10. Maka kura-kura sama dengan 5. Kura-kura ditambah tikus sama dengan 8, sehingga tikus sama dengan 3. Kucing ditambah kura-kura sama dengan 12, sehingga kucing sama dengan 7. Untuk coding plugged dengan komputer pemula, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Scratch dan CODE. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat program coding game pemula dengan memprogram perintah-perintah pemrograman. Pastinya menyenangkan buat anak Bapak Ibu Guru. Bahkan teman-teman guru kita dari tambang ulang ada yang sudah mendapat pelatihan, semoga ilmunya bisa dibagikan ke Kombel KKG kita Bapak Ibu di lain waktu. Waktunya kuis Bapak Ibu, ada hadiah menarik Gasan Pianwan. Siapa berdahulu menjawab kuis ini, jawaban bisa dikirim ke WA Group. Keputusan Dewan Juri kada bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Pemenang langsung ditelepon lewat WhatsApp. Potong pajak, ayo siap go. Kemendikbudristek mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut. Pertama, integrasi coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum, menetapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang SD dimulai dari kelas 5 dan kelas 6, pada jenjang SMP dan jenjang SMK dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya, pengembangan sumber belajar dan pelatihan guru.
Pemerintah akan mengembangkan buku teks utama dan bahan ajar untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pemerintah juga akan melaksanakan pelatihan intensif bagi guru SD yang berpotensi mengampu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, juga menyelenggarakan pelatihan bagi guru informatika di SMP, SMA, dan SMK terkait pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Terkait konten kurikulum untuk pembelajaran coding dan artifisial, kurang lebih dipaparkan seperti ini, bahwa pada jenjang SD untuk pembelajaran coding ini mengharapkan siswa kelas 5 dan kelas 6 SD sudah mampu berpikir untuk menghasilkan solusi terkait masalah sehari-hari secara struktur menggunakan alat bantu. Kemudian menyusun langkah sistematis dan logis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Pilihan penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ada 4. Pertama, sekolah menetapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran wajib. Jika sekolah menetapkan ini sebagai mata pelajaran wajib, maka sekolah harus mengadakan pembelajaran yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah tersebut, antara lain ketersediaan guru pengampu. Guru pengampu coding dan kecerdasan artifisial sudah dimiliki oleh sekolah tersebut. Apakah guru tersebut berasal dari guru yang menguasai coding dan kecerdasan artifisial ataupun guru informatika yang sudah mengembangkan kemampuan ke arah coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan sendirinya memerlukan komputer dan internet yang mumpuni, yang mampu melayani seluruh peserta didik di satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, dengan adanya pembelajaran ini sebagai mata pelajaran wajib, maka konsekuensinya akan terjadi penambahan jam pelajaran, di mana pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dialokasikan sebanyak 2 jam pelajaran setiap minggu. Oleh karena itu, mau tidak mau ini akan berpengaruh pada pengaturan jadwal pembelajaran. Dan yang ketiga, pemerintah tetap berusaha untuk menyediakan buku teks pembelajaran coding dan artifisial ini, kecerdasan artifisial, dan penyediaan buku ini tetap menjadi jaminan dari Kemendikdasmen. Itu alternatif pertama jika sekolah menjadikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran wajib. Alternatif yang kedua adalah alternatif yang menjadikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Kalau dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan, maka mata pelajaran ini hanya diambil oleh siswa-siswa yang berminat saja, sesuai dengan bakatnya. Hal yang perlu diperhatikan, kalau ini menjadikan mata pelajaran pilihan, tetap harus memperhatikan guru pengampu mata pelajaran ini. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran. Seandainya sekolah tidak memiliki sarana prasarana TIK yang memadai, alangkah baiknya untuk tidak melaksanakan mata pelajaran ini. Yang ketiga, karena mata pelajaran ini sebagai mata pelajaran pilihan yang diambil oleh siswa hanya berdasarkan minat dan bakatnya, maka tidak ada penambahan beban belajar sesuai dengan jam pelajaran yang dilaksanakan setiap minggu. Dan seperti halnya yang tadi sudah kita bicarakan, sumber belajarnya berupa buku-buku tetap nanti akan menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen untuk menyediakan buku-buku sebagai buku utama maupun buku pelengkap untuk pembelajaran coding dan artifisial. Alternatif yang ketiga, jadi alternatif pertama, mata pelajaran ini dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Alternatif yang kedua, mata pelajaran ini dijadikan mata pelajaran pilihan. Alternatif yang ketiga, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dijadikan sebagai mata pelajaran kurikuler yang terintegrasi pada mata pelajaran yang lain.
Kalau maksudnya adalah kokurikuler atau terintegrasi pada mata pelajaran lain, maka pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial akan dikembangkan oleh guru-guru mapel pada tema, pada pokok bahasan, pada tujuan pembelajaran yang ada kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial. Yang terakhir adalah pilihannya menggunakan kecerdasan artifisial sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Dengan namanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, maka kegiatan ini hanya semata-mata untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik dengan bimbingan dan pengawasan dari satuan pendidikan. Umumnya kegiatan ekstrakurikuler tidak diwajibkan, sehingga kegiatan ini hanya diberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilihnya. Materi pembelajaran pada setiap jenjang tercakup dalam 6 elemen. Ada yang berpikir komputasional, literasi digital, algoritma programan, analisis data, literasi dan etika kecerdasan artifisial, serta pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Evaluasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dilaksanakan oleh guru, dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan, dan dilaksanakan oleh peserta didik. Evaluasi oleh guru dilakukan sebagai pengamatan proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar berupa penilaian otentik direkomendasikan guna memberikan gambaran nyata kemampuan peserta didik. Jika penilaian hasil belajar peserta didik diselenggarakan melalui uji kompetensi atau sertifikasi, maka keberhasilan peserta didik mendapat sertifikat kompetensi dapat dijadikan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui supervisi akademik, manajerial, klinis, dan evaluatif terhadap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan evaluasi oleh peserta didik dilaksanakan dalam bentuk refleksi kegiatan. Hal yang terakhir yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru yang mengajar. Kualifikasi guru yang pertama adalah guru harus memenuhi kualifikasi akademik D4 atau S1. Berikutnya guru memenuhi 4 kompetensi secara utuh, yaitu memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Kemudian guru memiliki kualifikasi disesuaikan dengan linearitas yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Guru memiliki portofolio atau pengalaman di bidang coding dan kecerdasan artifisial. Guru memiliki minat dan ketertarikan untuk mengajar coding dan kecerdasan artifisial. Dan pada jenjang SD, guru kelas yang memiliki minat portofolio atau pengalaman di bidang coding dan kecerdasan artifisial dapat dimungkinkan untuk mengajar coding dan kecerdasan artifisial. Ini kualifikasi. Karena KKA juga memiliki dampak negatif buat siswa, maka pengaplikasiannya perlu selalu dalam bimbingan dan arahan guru.
Thank